semuanya, apa sih yang kalian ketahui tentang sistem reproduksi? Jadi, sistem reproduksi adalah kumpulan organ internal dan eksternal yang bekerja bersama untuk tujuan prokreasi. Oleh karena itu, peran vitalnya dalam kelangsungan hidup spesies. Tak sedikit ahli yang berpendapat bahwa sistem reproduksi adalah salah satu sistem yang paling penting di seluruh tubuh. Yang pertama, sistem reproduksi pada pria terdiri dari organ reproduksi eksternal dan organ reproduksi internal. Sebagian organ reproduksi pada pria berada di luar tubuh meliputi penis. Penis adalah organ vital pada pria yang juga berfungsi sebagai organ eksternal untuk urinasi atau sebagai saluran kencing. Selanjutnya, skrotum kiri dan skrotum kanan dibatasi oleh sekat yang berupa jaringan ikat dan otot polos. Kantong kulit ini berfungsi untuk menjaga suhu testis yang sesuai saat memproduksi sperma. Adapun testis adalah kelamin bagian dalam yang memiliki bentuk bulat telur dan berjumlah sepasang. Selanjutnya, epididymis. Epididymis adalah saluran yang keluar dari testis dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Selanjutnya, saluran uretra adalah kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa, fruktosa, hormon, prostaglandin, dan protein pembekuan. Selanjutnya, kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah kelenjar yang terletak di bawah kantong kemih yang berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam. Dan yang terakhir adalah kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper adalah kelenjar yang menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa. Kelenjar ini berfungsi untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin. Yang kedua, setelah mengetahui sistem reproduksi pria, berikut merupakan struktur reproduksi pada wanita. 1. Vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim ke bagian luar tubuh. Vagina juga sebagai tempat mengalirnya darah menstruasi dan saluran untuk melahirkan. Yang kedua, tuba falopi. Organ ini berfungsi sebagai saluran untuk sel telur atau ovum bergerak dari ovarium menuju rahim. Sementara tuba falopi menjadi wadah fertilisasi atau pembuahan sel telur oleh sperma. Yang ketiga, ovarium. Indung telur atau ovarium berjumlah sepasang dan terletak di rongga perut. Yang keempat, uterus atau rahim. Rahim adalah organ berongga yang bentuknya menyerupai buah pir. Organ ini berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sperma. Kemudian terdapat beberapa proses seperti oogenesis adalah salah satu proses gametogenesis atau pembentukan gamet, yaitu pembentukan sel telur pada betina. Proses pembentukan sel oosit primer atau disebut juga oositogenesis ini selesai sebelum bayi wanita lahir. Oosit primer tersebut akan menjalani proses oogenesis atau pembentukan sel telur saat masuk ke dalam masa pubertas, yaitu di mana wanita pertama kali mengalami menstruasi. Selanjutnya ada spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses multiplikasi dan diferensiasi sel germinal dengan tujuan memproduksi
sel gamet jantan spermatozoa yang terjadi testis, tepatnya di tubulis seminiferi. Reproduksi pada hewan. Secara umum, reproduksi pada hewan dibagi menjadi dua, yakni reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Cara pada reproduksi aseksual yakni membelah diri. Pada cara tersebut adalah pembelahan diri dari satu sel menjadi dua sel baru. Fragmentasi adalah pemisahan sebagian sel dari suatu koloni dan selanjutnya membentuk koloni sel baru. Adapun reproduksi seksual, pada reproduksi tersebut melibatkan organ kelamin jantan dan betina serta ditandai dengan peristiwa pembuahan fertilisasi. Fertilisasi eksternal terjadi di luar tubuh induk betina. Hewan yang fertilisasinya di luar tubuh induk akan menghasilkan sel telur dan sel sperma dalam jumlah banyak. Fertilisasi internal. Fertilisasi internal apabila terjadi di dalam tubuh induk betina. Biasanya terjadi pada hewan generatif seperti kura-kura, ayam, dan singa. Reproduksi seksual tidak menyeratkan kopulasi atau bahkan pernyatuan gamet. Reproduksi pada tumbuhan. 1. Reproduksi secara generatif. Cara perkembangbiakan tumbuhan yang bisa dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri dan dengan cara yang alami. Yang kedua, pada reproduksi vegetatif dibagi menjadi dua, yakni vegetatif alami. Pada sistem tersebut bagaimana sistem reproduksi tumbuhan tidak kawin, biasanya akan berkembang biak dengan bagian lain dari tumbuhan tersebut.